61 gempa susulan guncang Karangasem, Bali, puluhan bangunan rusak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali mencatat ada 61 gempa susulan yang terjadi di Karangasem, Bali. Gempa terbesar tercatat berkekuatan magnitudo 4,6 dan terkecil berkekuatan magnitudo 1,9. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan terdapat sejumlah bangunan rusak akibat gempa yang mengguncang Karangasem. Rinciannya, 24 rumah rusak ringan di Kecamatan Kubu, 5 rumah rusak ringan di Kecamatan Manggis, 10 rumah rusak ringan di Kecamatan Karangasem, 2 rumah rusak ringan di Kecamatan Abang, 1 rumah rusak ringan di Kecamatan Rendang, dan 4 rumah rusak ringan di Kecamatan Bebandem. Selain itu tercatat ada 2 korban mengalami luka ringan. Daryono mengatakan gempa utama yang terjadi di Karangasem pada Selasa pukul 17.38 waktu Indonesia Barat merupakan gempa tektonik. Gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,1, epicentrum atau pusat gempa di permukaan bumi berjarak sekitar 23 km timur laut Karangasem. Sementara hipocentrum atau pusat gempa di bawah permukaan bumi ada pada kedalaman 10 km. Jenis dan mekanisme gempa bumi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar naik Flores atau Flores Back Arc Thrust. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault, ujarnya. Gempa bumi kembali terjadi di Karangasem, Bali, terbaru, gempa terjadi dengan magnitudo M5,2. BMKG menginformasikan gempa terjadi pada hari ini. Gempa berpusat di koordinat 8,16 derajat lintang selatan dan 115,62 derajat bujur timur. Sebelumnya, terjadi gempa bumi magnitudo 4,7 terjadi di Karangasem pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gempa dirasakan hingga wilayah Nusa Tenggara Barat, NTB. Gempa tersebut berpusat di koordinat 8,20 derajat lintang selatan dan 115,58 derajat bujur timur. Pusat gempa ada di laut, 17 km arah timur Laut Karangasem pada kedalaman 10 km. Belum ada laporan kerusakan mengenai dampak getaran gempa tersebut. Gempa ini tidak dilaporkan memicu gelombang tsunami. Berdasarkan pemodelan BMKG, getaran gempa dirasakan dalam skala 2-3 mmi di Bali, yaitu di wilayah Kuta dan Karangasem. Getaran dirasakan dalam skala yang sama di wilayah NTB, yaitu Mataram, Lombok Utara, dan Lombok Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem, Bali, melaporkan sebanyak 34 rumah warga mengalami kerusakan setelah gempa bumi magnitudo M5,2. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, kerusakan rumah warga teridentifikasi di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Kubu, Manggis, Karangasem, Rendang, dan Bebandem. Selain kerusakan, BPBD Kabupaten Karangasem juga melaporkan 2 warga mengalami luka-luka akibat peristiwa yang dipicu gempa dengan pusat 23 km timur laut Karangasem tersebut. Salah satu korban luka-luka akibat terkena air panas karena panik saat gempa. Kedua warga tersebut telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, kata gempa susulan pasca gempa M5,2 di Karangasem, Bali. Abdul mengatakan, hingga hari ini, BPBD setempat masih melakukan pendataan dan pemantauan di lokasi terdampak. Adapun gempa susulan atau aftershock termonitor sebanyak 21 kali dengan magnitudo terbesar 4,5. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa bumi ini akibat aktivitas sesar naik Flores atau Flores Back Arc Thrust. Dilihat dari analisis mekanisme sumber gempanya, terjadi mekanisme pergerakan naik, tutur Abdul. Kemudian, guncangan gempa yang dirasakan warga Karangasem, Provinsi Bali, juga dirasakan warga di kabupaten lain, bahkan hingga mereka yang berada di Nusa Tenggara Barat. 46 rumah rusak akibat gempa M5,2 di Karangasem. BMKG merilis intensitas kekuatan gempa dengan skala Modified Mercalli Intensity, MMI, di wilayah Karangasem 3,
4 mmi, Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Barat 3 mmi, Tabanan, Kuta, Buleleng dan Lombok Timur 2 mmi. Lebih lanjut Abdul mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk selalu waspada dan siap siaga terhadap potensi bahaya gempa. Pasalnya, peristiwa ini tidak dapat dideteksi dengan pasti dan dapat terjadi setiap saat. Warga yang wilayahnya berada di sekitar epicenter gempa dapat melakukan pengecekan kondisi rumah sebelum memasukinya kembali. Setelah gempa Karangasem ini, BNPB dan BPBD Provinsi Bali terus berkoordinasi dan memonitor BPBD di wilayah terdampak, jelas Abdul. Sebelumnya diberitakan, gempa berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Karangasem.